Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita beribadah pada minggu ini dengan suasana yang begitu khusyuk. Kita persiapkan hati kita dan mari kita bersatu teduh sejenak. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita dalam ibadah ini adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal dan yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita menyiapkan hati kita. Kita begitu ingin masuk ibadah ini dengan suatu hati yang benar-benar sadar bahwa kasih Allah begitu ajaib dan kasih Allah yang begitu besar telah kita terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita menaikkan pujian KPPK nomor 162, Kasih yang Ajaib, bait 1 dan bait 3. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Kasih yang ajaib, membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Tak mungkin ku lupa kasih-Mu yang indah. Ku mau masyurkan kasih Allah. Interlude. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Ya memberi terang, Ya memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Mari jemaat, saya persilakan untuk duduk. Bapak Ibu, mari kita sebelum jauh untuk beribadah kepada Tuhan, mari kita berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan dan mengaku dosa di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, ini setiap kami anak-anak Tuhan yang boleh beribadah pada hari ini. Tuhan, ampuni setiap kami, setiap pelanggaran-pelanggaran kami yang kami buat, sehingga tidak menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami boleh terus menghidupi firman Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami boleh terus menjadi serupa dengan Tuhan. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka suara kita bersyukur di hadapan Tuhan, karena Tuhan terus memelihara hidup kita. Tuhan terus memberikan kita sukacita, damai sejahtera. Mari kita buka suara kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Tuhan boleh terus menolong kami. Kami bersyukur bahwa Engkau terus memberikan
makanan, minuman yang boleh kami konsumsi. Biarlah apapun yang kami boleh konsumsi menjadi kekuatan kami untuk melakukan segala sesuatu yang kami lakukan demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, tolong kami untuk kami terus mengucap syukur atas apapun yang boleh Tuhan berikan. Baik tidak baik bagi kami, tetapi kami terus mengucap syukur karena Tuhan terus memelihara hidup kami. Terima kasih, demi Kristus kami menyerahkan ucapan syukur kami. Bapak Surgawi, kami menyerahkan pembangunan gedung gereja tempat ini. Tuhan, kami berserah dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan boleh terus menolong, menghimpunkan setiap jemaat boleh berbagian untuk boleh terus membangun rumah Tuhan, memperbaiki apa yang boleh terus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa untuk keadaan bangsa kami. Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan kuasa Tuhan setiap apapun yang boleh orang-orang pemimpin-pemimpin kami tetapkan, biarlah kami boleh terus taatinya, dan itu semua kami yakin bahwa menjadi kebaikan bagi setiap kami. Tolong setiap kami semua Tuhan untuk kami boleh taat. Tuhan, kami menyerahkan untuk setiap jemaat GKR di seluruhnya. Tuhan, kami berserah dalam pekerjaannya, di dalam studi, di dalam segala pergumulan-pergumulannya. Biarlah Tuhan boleh terus menolong, Tuhan boleh terus memberikan kedamaian, sukacita bagi mereka untuk menjalani kehidupan mereka bersama dengan Tuhan. Tuhan, kami berserah, Tuhan, kami bermohon hanya di dalam tangan kuasa Tuhan saja. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu, mari kita memberikan salam damai kepada seisi rumah kita yang ikut beribadah dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita menaikkan pujian api kemuliaan-Mu. Mari dengan sikap hati yang benar-benar rindu akan kebenaran firman Tuhan, kita naikkan pujian ini. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu, sujud menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus, genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu
untuk melayanimu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Biar belas kasihan-Mu Bapa, biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu sampai seluruh negeri ini, sampai seluruh bumi ini dipenuhi api kemuliaan-Mu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita sebelum merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas kasih anugerah-Mu terus berlimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Tuhan berbicara atas kami, dan biarlah setiap apapun yang kami renungkan, kami boleh bertumbuh iman kami di dalam Tuhan, dan kami boleh terus menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kami. Demi Kristus Yesus kami menyerahkan pemberitaan firman ini. Amin. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Saya akan membacakannya. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat pada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umat-Nya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Berbahagialah setiap kita yang bukan cuma mendengar, bukan cuma merenungkan, tetapi juga melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari.
Bapak Ibu, dalam kehidupan kita seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, mungkin kita tidak asing dengan istilah ini. Vlog. Ya. Kita sering melihatnya di media-media sosial. Kita juga sering melihat di berbagai IG misalkan, ada di Facebook, ada yang di YouTube paling banyak, kata vlog ini. Bapak Ibu, vlog ini adalah singkatan dari videolog, yang artinya adalah kisah hidup sehari-hari yang ditampilkan dalam bentuk video untuk menjadi konsumsi publik. Baik itu kisah hidup yang sangat penting, ataupun kisah hidup yang remeh-temeh sebenarnya. Bisa juga dibuat oleh orang yang terkenal, artis terkenal, tetapi bisa juga dibuat oleh rakyat jelata. Atau bisa juga dibuat oleh orang-orang dewasa. Bisa juga sekarang anak-anak bikin vlog, yang terkenal itu kata-katanya halo guys gitu ya. Paling banyak vlog itu diminati oleh orang sekarang ini Bapak Ibu. Dan setidaknya kita bisa mengambil beberapa bagian positif dari vlog ya. Saya beberapa kali mengikuti satu vlog ya, seorang anak muda berbakat, berprestasi yang bernama Jerome Pauline, mungkin anak-anak muda juga pada tahu semua, mengisahkan kisah hidup yang ada di Jepang. Di beberapa vlognya terdapat dia mengajar di perkuliahan, dia bisa berargumentasi dengan teman-teman yang lain, ataupun ada beberapa vlog-vlog yang lain yang dibuat oleh Jerome Pauline di dalam kanal YouTube-nya Nihongo Mantapu. Di situ saya khususnya dan mungkin yang melihat yang lain itu belajar, oh ternyata budaya Jepang itu seperti ini. Bisa belajar seperti itu. Kita juga bisa belajar, oh ternyata kita dapat inspirasi dari vlog itu sendiri. Atau kita bisa belajar hal-hal yang lain. Karena kita bisa mengaksesnya di layar HP kita ataupun di layar laptop kita dari vlog itu. Tetapi Bapak Ibu juga tidak bisa dipungkiri ternyata ada berbagai vlog, ini lepas dari vlognya Jerome Pauline, ada berbagai vlog yang ternyata sifatnya negatif. Ada berbagai vlog yang mengumbar-umbarkan diri sendiri dan ada juga yang mengesampingkan kehidupan yang sangat-sangat negatif dan merugikan orang lain. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sekarang kita sering melihat vlog-vlog itu bukan di media sosial. Tapi bagi yang tidak bermedia sosial mungkin juga nggak sering melihat itu. Mungkin juga sekarang kita langsung berpikir, nah terus apa kegunaannya bagi kita kok kita ngomongin tentang vlog? Ya, Bapak Ibu mungkin kita nggak hobi bervlog gitu ya. Tetapi sesungguhnya kehidupan kita itu juga bisa diakses oleh orang lain. Kehidupan setiap kita itu bisa dilihat oleh orang lain. Bahkan kehidupan kita itu dinikmati oleh orang lain. Orang lain melihat kehidupan kita, orang ini kehidupannya bagaimana ya? Orang percaya ini kehidupannya apakah baik atau tidak ya? Nah Bapak Ibu mungkin kita nggak bervlog di media sosial. Tetapi kehidupan kita itu sesungguhnya diakses oleh orang banyak. Dinikmati oleh orang banyak, bahkan dilihat oleh orang banyak. Pertanyaannya bagi kita saat ini. Lalu kehidupan seperti apakah yang kita sering tampilkan ke orang lain yang bisa dinikmati orang lain? Kehidupan seperti apakah yang kita berikan pada orang lain sehubungan dengan iman kepercayaan kita? Pada perenungan kita hari ini kita akan belajar beberapa hal yang sehubungan dengan identitas atau status kita sebagai orang percaya. Kita yang dulunya jauh daripada Tuhan. Kita yang berdosa yang seharusnya kita nggak layak dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan melayakkan kita. Sehingga status kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Ketika Tuhan mengangkat kita, kehidupan kita menjadi manusia yang baru. Kita meninggalkan manusia lama kita dan kita menjadi manusia yang baru. Dan identitas kita adalah
orang percaya. Anak-anak Allah, itu identitas kita. Lalu dari identitas itu kita akan belajar konsekuensi ketika kita mempunyai identitas itu apa. Khususnya ialah tindakan kita sebagai orang percaya. Apakah tindakan kita selama ini itu sudah mewujudkan bahwa kita sudah percaya atau tidak? Apakah kehidupan kita saat ini sudah menunjukkan apa yang Allah mau kepada kita? Atau malah sebaliknya? Setidaknya perenungan kita pada hari ini kita akan mengingat satu hal ini. Identitas kita sebagai orang percaya dan tindakan kita sebagai orang percaya itu apa? Sehingga bisa dinikmati oleh orang lain, orang di sekitar kita di tengah kondisi yang tidak kondusif ini. Bapak Ibu, dalam perenungan kita khususnya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat 1 sampai 10 dikisahkan di situ itu sebenarnya teks ini tidak lepas dengan kehidupan orang percaya yang mengalami suatu penderitaan. Kehidupan orang percaya yang dianiaya, kehidupan orang percaya yang ditindas habis-habisan, kehidupan orang percaya yang dijarah ekonominya, harta kekayaannya karena iman kepercayaannya. Dan kalau misalkan boleh saya katakan Bapak Ibu, dalam konteks penderitaan kita ambil esensinya, sebenarnya kehidupan pada zaman dahulu dengan kehidupan pada zaman sekarang yang saat ini kita hidup, secara esensi mungkin sama. Kita mengalami penderitaan, iya kita masih tetap mengalami penderitaan. Kita mengalami masalah, iya kita masih mengalami masalah. Kita mengalami tantangan, iya kita masih mengalami tantangan. Kehidupan pada zaman Petrus menuliskan teks ini dengan zaman kita saat ini secara esensi mungkin masih sama. Mengalami penderitaan, pencobaan, ujian, tantangan, masalah itu masih tetap ada. Dan itulah sebabnya kenapa kok Rasul Petrus memberikan surat ini kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Setidaknya Rasul Petrus itu ingin bicara gini. Kamu yang mengalami pencobaan, kamu yang mengalami tantangan, kamu yang mengalami masalah, kamu yang mengalami beban berat, sekarang kamu harus ingat, ada 2 hal yang harus kamu lakukan. Aku bukan cuma memberikan nasihat kepada kamu, tetapi aku sudah memberikan penghiburan kepada kamu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dan sekarang adalah waktunya kamu menunjukkan pada dunia bahwa kamu adalah orang percaya. Apa yang akan kita tampilkan? Yang pertama Bapak Ibu, yang akan kita tampilkan kepada dunia yaitu menanggalkan dosa dan menampilkan hidup baru bersama Kristus. Di dalam ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga di situ jelas dikatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan seterusnya. Dan ayat 3 saya bacakan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, menanggalkan dosa dan menampilkan hidup baru bersama Kristus. Lantaran hidup baru yang seperti apa yang Tuhan ingin tekankan. Pastinya hidup baru yang selalu menginginkan akan air susu yang murni. Apa air susu yang murni? Yaitu firman Tuhan. Bapak Ibu, firman Tuhan itulah yang memberi pertumbuhan iman kita. Firman Tuhan itulah yang memberi pedoman supaya kita beroleh hidup yang benar. Mari, di tengah kondisi yang tidak kondusif, mungkin kita sedang mengalami penderitaan pada saat ini. Mengalami masalah tekanan yang begitu sangat hebat yang merongrong roh atau jiwa kita. Tetapi tetap ingat Bapak Ibu dan tetap harus terus dilakukan. Mari kita tetap terus merenungkan firman Tuhan. Tekun akan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah yang akan memberikan pertumbuhan iman kita. Memberikan pertumbuhan kita supaya kita mempunyai pedoman hidup yang benar. Sehingga kita bisa menanggalkan segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dasarnya apa?
Dasarnya ada yang di ayat ketiga. Jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Karena kebaikan Tuhan itulah yang menjadi dasar kita kenapa kita bisa menampilkan hidup baru bersama Kristus. Bukan supaya kita mendapatkan kebaikan Tuhan. Kalau kita dapat pun itu bonus bagi kita dan puji Tuhan. Bukan karena itu. Tetapi karena Tuhan sudah baik kepada kita. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Maka kita menampilkan hidup yang baru bersama Kristus. Untuk menumbuhkan iman kita di dalam Tuhan. Itulah hal yang pertama yang bisa kita tampilkan di tengah kondisi dunia yang saat ini. Lantaran yang kedua itu apa? Di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-10 di situ jelas dituliskan dan saya memberikan satu kalimat. Mari kita menampilkan identitas umat percaya kita di tengah dunia yang berdosa. Bapak Ibu, Rasul Petrus memberi nasihat pada orang-orang percaya waktu itu. Sekalipun kalian menderita, tetapi tetap harus hidup sesuai dengan identitas umat Tuhan yang memberi berkat pada orang lain. Mengasihi orang lain. Sekalipun engkau ditindas, jangan lupa bahwa engkau adalah batu yang hidup yang bisa dipergunakan untuk membangun kehidupan rohani orang. Dan itulah di ayat yang kelima di situ jelas dikatakan, kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup. Yang pertama. Yang kedua, dasar yang kedua adalah di ayat yang 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tugasnya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bapak Ibu, ternyata di tengah penderitaan, Tuhan tidak menginginkan supaya kita diam. Enggak. Zaman dulu mereka menderita, tapi Rasul Paulus menasihati, enggak boleh diam. Apa yang dikerjakan? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Bapak Ibu, di tengah situasi kita seperti ini, kita masih patutnya bersyukur ya, kita masih bisa beribadah. Kita masih bisa merenungkan firman Tuhan dan kita masih bisa menikmati karya Tuhan dalam hidup kita. Kendati pun pandemik ini masih belum selesai secara tuntas. Tetapi jangan lupa melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita ini saksi. Kita punya tanggung jawab yang besar bahwa kita untuk memberitakan kabar terang Injil dengan perkataan kita. Bapak Ibu, mari kita tetap terus menjadi saksi Tuhan. Kita tetap terus menceritakan kebaikan Tuhan melalui perkataan, perbuatan, maupun kasih kita kepada orang-orang yang masih membutuhkan. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu ada seorang sarjana dari Amerika Serikat yang bernama David De Silva memberikan suatu bisa dibilang artikel atau bisa ceramah ya. Dia mengatakan begini. Ini seputar dengan keadaan dunia yang tidak kondusif. David De Silva juga menceritakan tentang ini. Bapak Ibu, pada masa awal perkembangan kekristenan itu dilihat dan dipandang sebagai sebuah virus. Bahkan ada begitu banyak para pemimpin-pemimpin Roma itu juga menganggap bahwa kekristenan itu sebagai virus yang mematikan. Sehingga virus ini bagi orang Roma harus dimusnahkan dan harus ditumpas habis. Mereka bilang bahwa wabah ini dimulai dari Yerusalem. Jadi virus kekristenan itu dimulai dari Yerusalem dan sumber utama virus itu adalah Yesus Kristus. Bagi mereka, bagi orang-orang Roma yang menuliskan teks ini,
itu orang Kristen itu dianggap sebagai virus. Sehingga tidak heran pada waktu itu orang-orang Kristen itu ditumpas, orang-orang Kristen itu ingin dianiaya, orang-orang Kristen itu ingin dihabiskan dari muka bumi karena meresahkan banyak orang pada waktu itu. Tetapi ternyata kenyataannya tidak bisa hilang Bapak Ibu ya, virus ini, dalam tanda kutip virus kekristenan ini ya. Tidak bisa hilang bahwa kita sekarang pun kita terjangkit sama virus itu dalam tanda kutip, yaitu virus kekristenan. Dan kita bisa percaya kepada Tuhan dan ternyata tidak musnah dan tidak hilang kekristenan, malah tambah menyebar kemana-mana. Lalu David de Silva melanjutkan perkataannya itu begini. Mungkin di tengah wabah ini, di tengah pandemik ini, kita juga perlu mengingat kembali akan panggilan kita sebagai dalam tanda kutip itu virus yang menyebarkan ke orang lain. Bedanya apa Bapak Ibu? Jika di dalam pandemik corona ini, COVID-19 itu menyebarkan penyakit, menularkan sakit, memberikan kabar kematian, ketakutan, tetapi kita sebagai saksi atau virus-virus Kristus dalam tanda kutip, mari kita menyebarkan atau menularkan kasih, kebaikan Allah seluas-luasnya. Yang dulu dipandang virus itu adalah suatu kekejian bagi bangsa Roma, tapi ternyata bukan. Bagi orang percaya memang batu sandungan. Tapi bagi kita yang percaya, itu adalah Injil keselamatan supaya kita beroleh hidup yang kekal. Dan bagi kita yang sudah menerima kebaikan Tuhan, dan bagi kita yang punya tanggung jawab, mari kita menyebarkan dalam tanda kutip virus-virus Kristus itu. Menampilkan Kristus yang tidak dilihat sehingga bisa kelihatan melalui kita. Menghadirkan Kristus kepada banyak orang melalui kita. Mengabarkan kebaikan Tuhan melalui kita. Baik melalui perkataan kita, tingkah laku kita, ataupun kasih kita kepada orang lain. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh terus menguatkan setiap kita. Boleh terus mengingatkan setiap kita bahwa identitas kita adalah orang percaya. Identitas kita adalah anak-anak Tuhan. Identitas kita dalam tanda kutip, mohon maaf jika ada yang tidak setuju, virus Kristus yang harus menularkan kasih, yang harus memberikan kedamaian bagi orang lain, yang harus menjadi alat damai sejahtera bagi orang-orang lain. Dan selain itu, mari kita bertumbuh melalui firman Tuhan yang murni, sehingga kita bisa menanggalkan segala dosa kita, sehingga kita bisa menanggalkan segala pelanggaran kita, sehingga kita bisa layak dan kita bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih atas anugerah Tuhan yang besar bagi setiap kami. Atas kebaikan-Mu yang boleh terus kami terima bagi hidup kami. Berkat makanan, minuman, ataupun sampai keselamatan yang boleh kami terima, kami bersyukur. Tuhan, kami mau meresponi kebaikan Tuhan, untuk kami boleh terus bertumbuh iman kami, tekun terhadap firman Tuhan, dan kami boleh menanggalkan kehidupan lama kami. Dan kami mau menjadi saksi Tuhan, dan kami mau mengasihi orang-orang di luar sana. Kami mau untuk boleh terus menjadi alat damai sejahtera untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk persembahan yang harum bagi nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati setiap kami, tolong setiap kami untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Demi Kristus Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Kita akan menaikkan pujian Doxologi.
Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat, sumber berkat. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita arahkan hati dan pikiran kita, dan mari kita menerima berkat yang berasal daripada Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa yang kekal dan sempurna, damai sejahtera, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penyertaan, persekutuan dari Allah Roh Kudus, bersama-sama dengan saudara dan saya, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah kita selesai, saudara-saudara. Sampai bertemu di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita turut bersuka cita dan bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Kita mau mendoakan mereka di dalam kehidupan mereka, agar Tuhan terus memelihara, memberkati, dan mereka terus punya damai sukacita Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Irwan Sutanto, Chia Ingsi, Ciong Lisiong, Tio Gyokfang, Markus Hermas Tanujaya, Eka Prayatna, Toto atau Abeng, Adela Nugroho, Adelia. Mereka adalah jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu ke depan. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati kesehatan, keluarga, dan juga pekerjaannya. Dan terus membawa terang Tuhan dalam kehidupan saudara-saudara. Saudara-saudara, kita juga bersyukur ada kabar sukacita, seperangkat alat lift akan tiba di akhir Juni nanti. Saudara-saudara doakan, bersyukur, dan kita juga terus mendoakan panitia pembangunan untuk diberikan hikmat oleh Tuhan, untuk terus melanjutkan pembangunan ataupun renovasi tahap pertama ini, pembangunan lift. Kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan, dan bagi jemaat yang belum sempat ikut terlibat memberi dukungan untuk pekerjaan Tuhan ini, kami masih membuka kesempatan, dan jemaat Tuhan masih terus bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Saudara-saudara, terus kita tetap mengikuti berita yang baik, berita yang benar, khususnya di dalam pemberitaan-pemberitaan saat ini. Ada satu rencana-rencana pemerintah ke depannya, kita terus doakan saudara, untuk bisa memulai ibadah komunal kembali. Artinya saudara dan saya kembali datang ke gereja, bertemu satu sama lain, dan akan kembali berkomunal, bertatap muka. Tentunya dengan satu protokol-protokol yang baru dan ketat. Saudara-saudara tetap siapkan diri, tetap doakan yang terbaik ini biar semuanya sesuai dengan rencana Tuhan. Baik saudara, tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, dan tetap berelasi dengan anggota keluarga dengan baik, saling memuliakan nama Tuhan, saling terus setia berdoa. Sampai ketemu di minggu yang akan datang dalam ibadah online kita. Tuhan Yesus memberkati.